j.id. Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan masih bersama dengan kami, ada Daniel Kerupan, dan tentunya sudah terhubung melalui media daring yang pada pagi hari ini akan banyak berbincang tentang pentingnya kompetensi komunikasi di era pandemi bersama dengan Mbak Rifga Agusta SIPMA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dan Mbak Kartika Sari Yudaninggar SIKOM dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Rifga dan Mbak Kartika. Selamat pagi. Bagaimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, ini kan kita berbincang tentang tema pentingnya kompetensi komunikasi di era pandemi. Nah, ini karena kan dari kedua narasumber Anda ini merupakan memiliki background dari pendidikan. Nah, bisakah memberikan informasi mengenai tentang tema kita, mengapa penting banget kita harus menjaga kompetensi komunikasi di era pandemi seperti ini? Monggo, siapa dulu? Mbak Rifga atau mungkin Mbak Kartika? Silakan. Ya, saya dulu mungkin, Mas. Ya, selamat pagi pendengar, penonton di rumah sekalian. Mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Acara mengenai apa sih pentingnya kompetensi komunikasi di masa pandemi ini, itu mungkin berangkat dari kondisi kita sekarang ya kan. Karena ada pandemi ini, semua seperti harus melakukan semuanya di rumah gitu, seperti kita sekarang kerja di rumah, work from home, kemudian berapa kegiatan yang tadinya harus dilakukan secara offline atau langsung, itu kita harus mencari strategi bagaimana hal itu tetap bisa berlangsung, tapi mungkin kita juga harus mencoba cara dengan media online gitu. Nah, karena kita harus menjaga jarak, kemudian berapa kegiatan dilakukan dari rumah, itu artinya kita harus tetap menjaga koneksi dengan orang-orang yang terikat dengan pekerjaan kita, seperti mahasiswa, kemudian teman-teman dosen lainnya, dan kemudian kepala program studi, fakultas, universitas, dan juga bahkan masyarakat. Nah, hal inilah kemudian kita perlu bagaimana sih memanfaatkan media sosial gitu, khususnya untuk tetap bisa menjaga koneksi dengan mereka. Tapi mungkin yang menguntungkan sekarang ya di era pandemi ini, kita memang sangat terbantu dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ada media sosial dan internet yang membantu kita. Tapi walaupun kita sudah dekat dengan media-media itu, kadang yang perlu kita perhatikan itu bagaimana kita tetap bisa menjaga komunikasi dengan mereka dengan cara yang lebih baik gitu, Mas. Jadi nggak cuma sekedar pakai media sosial, tapi dari cara penyampaian dan hal-hal lainnya itu juga tetap harus diperhatikan gitu. Nah, untuk pendidikan sendiri mungkin yang harus diperhatikan ya dari metode pembelajaran online-nya gitu, Mas. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Kartika sendiri seperti apa? Ini sebagai seorang dosen gitu ya, yang biasanya mungkin pada semester lalu gitu masih bertemu tatap muka secara langsung dengan mahasiswa, tapi pada saat ini tiba-tiba saja harus menggunakan online, meskipun memang kita sudah masuk revolusi industri 4.0. Bagaimana Mbak Kartika dalam mengatasi dan juga mungkin beradaptasi ya, caranya beradaptasi dalam era pandemi seperti ini melalui komunikasi seperti apa? Silakan. Oke, jadi memang menurut saya semuanya itu sedang berjuang dengan caranya masing-masing gitu ya. Jadi semua orang itu terdampak dengan adanya COVID-19 ini, COVID-19. Jadi baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum semuanya juga tengah beradaptasi nih. Kalau kami sendiri sebagai tenaga pengajar di kampus begitu, tentunya karena ini bukan hal yang direncanakan begitu ya, jadi kami harus segera melakukan penyesuaian sih, lebih kepada tentang kurikulum, kemudian teknis penyampaian materi seperti itu, terutama untuk mata kuliah yang sifatnya praktek nih. Karena kalau praktek kemudian kami harus di lab dengan menggunakan peralatan-peralatan di lab, itu tidak mungkin dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Makanya kami dalam beberapa tim dosen mata kuliah seperti itu
apa ya, merencanakan ulang, kemudian mendiskusikan ulang bagaimana caranya kita tetap bisa menyampaikan materi, terutama materi praktek, materinya tersampaikan, tapi dengan cara daring. Seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Kemudian kalau melihat ini kan berarti tantangannya cukup banyak ya, Mbak Kartika. Kira-kira untuk mensiasati agar tantangan ini ya boleh dikatakan tidak terlalu banyak gapnya, seperti apa kira-kira sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Kartika dan juga staf dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Amikom? Oke, kalau untuk itu sih kami lebih sering lebih dengan cara berkomunikasi sih, Mas. Kita diskusi dengan mahasiswa, kita dengarkan juga mereka ini tuh dari sudut pandang mereka seperti apa. Kita tampung, kemudian kami juga lihat dari sudut pandang dosen seperti apa, nanti kemudian kita bisa diskusikan bersama, kita cari jalan tengahnya untuk seperti apa prakteknya di lapangan seperti itu. Jadi supaya win-win solution, karena kita juga memahami bahwa kondisi masing-masing mahasiswa, masing-masing orang itu berbeda, karena ada yang misalnya dia pulang ke daerah asal, kemudian situasi di rumah mungkin tidak kondusif, kemudian masalah sinyal, belum juga nanti masalah fasilitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjembatani itu sih, jadi supaya semuanya tujuannya bisa tercapai gitu. Kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Oke, berarti melakukan interaksi dua arah juga ya dengan mahasiswa. Iya. Kira-kira apa yang jadi keinginan dari mahasiswa? Kemudian ada mendengar keluh kesah mungkin juga seperti itu ya, Mbak ya? Iya, itu selalu sih kami, terutama kan memang mahasiswa ini punya dosen wali masing-masing ya, Mas. Ya. Nah, itu biasanya curhat lah juga sama dosennya gitu. Berarti selama pandemi ini banyak dengar curhatan dari mahasiswa juga ya? Iya. Oke, baik. Nah, saya kembali lagi ke Mbak Rifga. Mbak Rifga ini mengenai tentang menjaga kompetensi komunikasi. Sejauh ini kalau menurut dari Mbak Rifga dan juga mungkin nanti bisa dikomentari oleh Mbak Kartika sendiri, kira-kira dari offline kepada online seperti ini lebih efektif yang mana untuk proses komunikasinya? Baik Mas, kalau pertanyaannya efektif mana yang online atau yang offline, sebetulnya bisa dikatakan keduanya itu bisa tidak efektif juga. Kalau dua-duanya bahkan tidak ada yang efektif kalau semua orang yang terlibat di dalamnya tidak ikut mendukung semua proses komunikasi untuk lebih berjalan lebih lancar. Misalnya kalau offline itu kan kita memang bertatapan secara langsung dengan mahasiswa. Namun di sana di kelas kalau memang mereka sendiri ngantuk atau kemudian mereka main HP sendiri, nah itu kan juga kondisinya tidak efektif Tidak gitu Mas efektif, sebetulnya. ya. Nah kalau online mungkin tantangan kita memang kita nggak bisa mengawasi mereka secara langsung. Nah tapi dosen kemudian mereka tidak sekedar hanya join kelas di awal kemudian ditinggal keluar gitu misalnya, Mas, kan kita nggak tahu ya gitu Ya, ya, betul, karena betul. kita nggak bisa lihat mereka gitu. Nah mungkin ada juga kondisi-kondisi seperti itu. Nah kedua metode ini, kedua ruang ini mau offline maupun online itu sampai saat ini bisa dikatakan ya kalau tidak akan efektif jika semua orang yang terlibat di dalamnya tidak ikut mendukung, baik itu dosen maupun mahasiswa sendiri. Jadi kalau dosen juga sudah memberi materi semaksimalnya mungkin, kalau mahasiswa juga tidak proaktif untuk mendengar ya juga sama aja gitu. Sama aja, Jadi ya. memang semuanya harus ikut terlibat tanggung jawab dengan porsinya masing-masing dan kerjasama. Itu sih Mas intinya. Ya, baik. Mbak Kartika, ada tanggapan? Silakan. Kira-kira lebih pilih mana? Mengajar offline atau online? Kemudian kira-kira lebih efektif mana nih, Mbak? Menurut Mbak Kartika sendiri? Oke, saya sih sepakat dengan Bu Rifga tadi ya, kalau komunikasi dengan cara apapun itu lebih efektif mana itu tergantung dari komunikan dan komunikatornya, dari yang audiensnya juga nih. Mau kita offline seperti yang Bu Rifga sampaikan tadi, tapi audiensnya nggak fokus nih, tidur, main game misalnya, atau ngobrol sendiri di kelas pun juga nggak akan efektif. Sama halnya ketika di online. Jadi di online nanti alasan sinyal, kemudian videonya di off kan, kemudian ditinggal pergi, kita juga nggak bisa awasin satu persatu. Cuman bagi saya salah satu hal positif dari perkuliahan daring ini adalah para dosen tenaga pengajar ini luar biasa ya, kami berusaha mencari cara
untuk menyediakan materi dengan berbagai media nih. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengakses kapanpun. Misalnya ada salah satu dosen yang membuat materi dengan cara PowerPoint begitu, materi yang direkam langsung dengan penjelasan audio. Jadi kemudian itu kami upload, jadi teman-teman mahasiswa bisa akses kapanpun nih gitu. Nah itu bagi teman-teman mahasiswa mungkin ada yang menganggap itu lebih efektif karena tidak harus join di kelas di jam-jam tertentu, tapi dia bisa misalnya menentukan sendiri nih waktunya. Misalnya pas malam, pas suasana rumah kondusif, dia bisa dengerin lagi materinya seperti itu. Tapi tetap balik lagi ke masing-masing individu seperti itu. Masing-masing individu ya. Saya jadi penasaran dengan respon dari mahasiswa ketika mereka harus mengikuti kuliah melalui daring atau online. Sejauh ini Mbak Kartika mungkin bisa memberikan gambaran atau mungkin juga memberikan sebuah contoh gitu yang konkret. Bagaimana sebenarnya respon dari mahasiswa itu sendiri? Karena kan juga mungkin ada yang dalam beberapa rumah atau area tertentu gitu yang low signal sebagainya. Apakah juga ada semacam cerita yang menarik gitu dalam era pandemi seperti ini, Mbak Kartika? Kalau itu pasti ada Mas, terutama kita kan ada macam-macam ya, mahasiswa kami kan ada dari berbagai daerah juga nih, jadi ya, betul. Biasanya karena tadi kan dengerin curhat nih, biasanya mereka akan kemudian melakukan komunikasi pribadi begitu lewat jalur pribadi, menyampaikan tentang Bu, mohon maaf, misalnya saya hari ini nggak bisa ikut kuliah terus atau saya harus matikan videonya karena kuota terbatas atau sinyalnya sangat jelek, jadi malah jadi putus-putus. Boleh minta materi yang malah itu hanya dari masukan mahasiswa gitu loh Mas. Materinya bisa direkam nggak Bu untuk saya bisa dengarkan, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang tiba-tiba di tengah jalan ketika temannya presentasi materi begitu, mohon izin Bu, saya disuruh Ibu keluar dulu beli gula. Itu kayak kita nggak bisa, ya jangan dong gitu kan, disuruh ibunya juga gimana, nggak ngerti, udah oke, boleh nanti habis beli gula balik lagi ya, kayak gitu-gitu sih, karena mau nggak mau karena di rumah kan, jadi ya betul. Sudah lah gitu. Oke, yang penting tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya sejauh ini ya. Iya. Oke. Iya. Nah, Mbak Rifga, kalau melihat kesiapan dari fakultas, kalau tadi kan dari sisi pengajar ya, dari sisi pengajar, kemudian juga dari mahasiswa, kalau dari sisi program studi sendiri, apakah memang selama ini mensupport dengan adanya sistem online seperti ini agar komunikasi ya antar stakeholder yang ada dan juga terutama bagi para pemangku kepentingannya itu masih berjalan dengan baik? Oke Mas, jadi kalau di program studi sendiri itu kan ada di bawah kebijakan fakultas ya. Jadi dari fakultas itu juga sudah berlangganan media conference call tersendiri gitu yang bisa diakses oleh pihak pengajar, kemudian dijadwalkan untuk bisa berkuliah secara tanpa batas waktu gitu ya Mas sama mahasiswanya, karena mungkin ada beberapa aplikasi conference call gitu yang mungkin terbatas waktunya. Nah, di situ juga dari fakultas sudah berlangganan. Kemudian juga kemarin juga ada subsidi untuk pulsa juga untuk mahasiswa, karena ya seperti tadi pertanyaannya mahasiswa ada komentar apa nih untuk perkuliahan online. Nah, dari minggu pertama perkuliahan online itu tentu udah ini ya banyak sekali komentar, banyak ya ada yang senang, ada yang enggak juga, karena ya mereka harus effort gitu ya Mas, jadi harus adaptasi. Tapi sampai sejauh ini dari prodi dan fakultas juga kita selalu mencoba mempersiapkan seoptimal mungkin dari aplikasi yang digunakan, dan juga tadi seperti yang disampaikan Mbak Kartika dari metode pembelajarannya, pembuatan video, kemudian juga secara interaksi dari synchronize juga itu kita layani gitu untuk mahasiswa. Oke, baik. Berarti selama ini juga sudah mensupport atau mendukung penuh gitu ya, Mbak Rifga, dari pihak jurusan, program studi, dan juga dari pihak universitas sendiri ya? Ya, baik. Kita akan jeda dulu, Mbak Rifga dan Mbak Kartika. Dan saudara, untuk Anda, pastikan masih bersama dengan kami. Usai jeda kami masih akan kembali lagi dengan tema kita, pentingnya kompetensi komunikasi di era pandemi. Tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi. Lindungi diri dengan tertib menggunakan masker. Mengapa? Karena corona masih ada di sekitar kita.
Penyebarannya bisa melalui droplet atau air liur ketika kita bicara, bersin, maupun batuk. Jadi, gunakan masker di setiap aktivitas. Hindari kerumunan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah bila tidak ada keperluan. Macam-macam masker. Masker kain untuk semua orang dan bisa dicuci 4 jam sekali. Masker bedah untuk 1 kali pakai dan masker N95 untuk tim medis dan mereka yang sensitif. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rank Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Hall. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dengan tema kita masih tentang pentingnya kompetensi komunikasi di era pandemi. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0274 4477 666. Dan kita masih terhubung bersama dengan Mbak Rifga Agusta SIPMA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, dan Mbak Kartika Sari Yudaninggar SIKOM, ini selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, karena tema kita masih membahas tentang kompetensi komunikasi, kalau tadi sudah dibahas di awal bagaimana pentingnya kita harus tetap menjaga kompetensi komunikasi meskipun sekarang sudah berada di jalur online, tetapi tadi sudah dijelaskan bagaimana efektif dan bagaimana tidak efektif dalam sebuah komunikasi itu, entah itu melalui offline atau bahkan juga melalui online. Dan kita langsung saja bertanya Mbak Rifga dan Mbak Kartika. Yang saya ingin tanyakan adalah, ini kan bisa dikatakan pandemi gitu ya, pandemi, dan kegiatan warga pun bisa dikatakan tidak bisa terlalu luas seperti dulu gitu, mau kemana-mana mungkin agak sedikit terhambat gitu. Nah, dari program studi komunikasi sendiri atau tim dari Mbak Rifga dan juga Mbak Kartika untuk terus berhubungan, artinya menjalin silaturahmi, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat sekitar, kepada stakeholders, kepada mungkin calon mahasiswa juga ya, karena kan ini sudah mau masuk tahun ajaran baru, penerimaan mahasiswa baru juga. Nah, bagaimana kemudian bisa mengantisipasi ini semuanya? Silakan. Siapa dulu, Mbak Rifga atau Mbak Kartika, monggo? Mungkin saya dulu. Jadi kalau dari ilmu komunikasi, kami sangat memanfaatkan media sosial Instagram untuk bisa tetap terkoneksi dengan masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa kita. Kenapa kita pilih concern di Instagram? Karena memang pengguna Instagram yang paling banyak untuk pengguna anak mudanya gitu ya Mas. Jadi mahasiswa kami banyak yang pakai Instagram, dan juga masyarakat luas itu kami tahu juga banyak yang menggunakan Instagram. Jadi dari Prodi sendiri kita mengoptimalkan penggunaan Instagram ini untuk menyampaikan beberapa aktivitas yang tetap berlangsung di program studi gitu. Jadi salah satunya seperti kegiatan talk show online yang kita lakukan secara berkala di IG Live, Instagram Live gitu. Jadi kita tetap mencoba bagaimana masyarakat bisa tahu nih
dosen-dosen di ilmu komunikasi, kemudian materi-materi apa sih yang biasa kita diskusikan di ilmu komunikasi itu melalui kegiatan-kegiatan di Instagram Live itu. Baik, ini tampak di layar kaca ada bisa ditayangkan kembali ya, sharing communication. Oh ya, sharing on communication. Ini adalah salah satu contohnya ya, Mbak Rifga ya? Ya, jadi sharing on communication itu ya, yang tadi saya sampaikan itu berupa talk show diskusi online dengan narasumber di bidang ilmu komunikasi, dan biasanya kita memilih beberapa topik-topik yang disukai juga oleh netizen muda gitu, ABG yang memang jadi sasaran dari prodi ilmu komunikasi gitu, baik itu dari mahasiswa dan juga calon mahasiswa. Baik, Mbak Kartika, Mbak Rifga, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami memiliki video saudara yang bisa kita saksikan bersama-sama, dan ini dia videonya. Gengs, ini udah new normal apa belum sih? Tapi sebelum new normal dilaksanakan, kamu kudu lihat tips ini. Tetap pakai masker ya kalau kemana-mana, demi kebaikan bersama. Habis itu, jangan lupa jaga kebersihan selalu, seperti cuci tangan, ganti atau cuci masker kamu. Oh iya, sebisa mungkin hindari kerumunan ya, biar kamu bisa nerapin physical distancing. Jadi, apa kamu sudah siap lakuin new normal? Yuk, share dan follow Prokominfo untuk informasi lainnya. Ya, baik, itu tadi mengenai informasi tentang COVID-19 dan juga new normal. Apakah sudah siap menghadapi new normal? Baik, saya kembali lagi ke Mbak Rifga dan juga Mbak Kartika. Saya ingin bertanya, apakah itu merupakan salah satu contoh dari tim ilmu komunikasi Amikom untuk tetap menjaga hubungan yang baik nih dengan masyarakat sekitar atau stakeholders? Silakan. Siapa nih? Saya atau Bu Rifga dulu? Ya, Bu Tika aja bisa. Ya. Oh, oke. Jadi saya sekalian sampaikan juga ya, Mas ya, untuk yang video tadi itu sebenarnya adalah salah satu karya dari tim mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2017. Jadi memang untuk angkatan 2017 ini ada mata kuliah proyek komunikasi. Proyek komunikasi ini luarannya kurang lebih untuk pengabdian masyarakat lah. Jadi mereka menggandeng mitra masyarakat untuk kemudian kita bisa memecahkan solusi melalui proyek-proyek komunikasi yang dibuat oleh mahasiswa. Salah satunya adalah kelompok yang tadi itu mereka membuat akun Instagram begitu, yang tujuannya adalah untuk mengkampanyekan tentang COVID-19 ini dengan target audiensnya ini mahasiswa. Oh, baik. Jadi memang konten-konten yang mereka buat dari konten grafiknya maupun video visual seperti itu, bahasanya, kalimatnya mereka akan buat untuk menyesuaikan sesuai dengan audiensnya. Seperti itu. Oh, baik. Berarti memang untuk membuat konsep komunikasi yang ada sejauh ini juga melibatkan mahasiswa juga ya? Seperti itu ya? Iya, betul. Kami begitu, Bu Rifga. Ya, silakan. Jadi kalau untuk Prokominfo tadi yang beberapa konten yang jadi luaran mata kuliah itu memang kita mengarahkan mahasiswa untuk bisa tetap produktif gitu ya di masa pandemi ini, karena sebetulnya seperti yang tadi disampaikan Kartika, komunikasi ini itu sebetulnya sebuah mata kuliah yang sifatnya praktikum. Artinya mereka harus memproduksinya di lapangan, kemudian mereka melakukan pengabdian masyarakat secara langsung kepada masyarakat gitu, Mas. Cuman karena kondisinya seperti ini, kita kemudian memberi penggunaan kepada mahasiswa untuk bisa membuat sebuah program digital online gitu yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, karena dalam kondisi ini memang yang lagi penting sekali adalah pandemi COVID-19 ini, sehingga ada program secara campaign digital tadi seperti di Instagram, di mana mahasiswa membuat video yang sifatnya edukasi ke masyarakat kaitannya tentang COVID-19. Oke, baik. Ya, tadi saya ingin kembali lagi bertanya tentang program IG Live tadi ya, Mbak Rifga. Ya. Program tersebut apakah memang diselenggarakan rutin setiap minggu atau
mungkin ada event-event tertentu sehingga baru di blow up atau seperti apa untuk konsepnya? Konsep untuk sharing on communication tadi untuk IG Live di IG Prodi itu berkala setiap seminggu 2 kali, Mas. Jadi jadwalnya setiap hari Kamis malam dan Sabtu malam. Kenapa kami milihnya hari Kamis malam dan Sabtu malam itu karena prime time gitu untuk pengguna Instagram mahasiswa sendiri itu kan mereka lebih aktif di malam hari gitu, Mas. Nah, jadi kita pilih prime time-nya di waktu-waktu itu, dan kita juga pilih weekend juga supaya untuk anak-anak yang memang nggak bisa malam mingguan di luar, mereka malah bisa silaturahmi di Instagram Live itu. Oke, baik. Berarti memang 1 minggu 2 kali ya? Iya, Hari Kamis dan juga hari Sabtu. Nah, ingin saya tanyakan adalah untuk narasumbernya. Ini apakah memang mendatangkan narasumber atau menghubungi narasumber dari luar, atau mungkin ya dari lingkungan internal dulu? Dosen-dosen kan banyak tuh, ya kan? Misalnya mungkin Mbak Kartika Sari bisa memberikan materi tentang komunikasi apa gitu yang mungkin bisa relevan juga dengan kondisi seperti ini. Seperti apa nih, Mbak Rifga? Untuk narasumbernya sendiri kita tidak hanya dari internal tapi juga dari luar gitu. Tapi memang dari awal itu kita karena dari internal kita optimalkan dulu, Mas, karena ternyata untuk netizen sendiri, mahasiswa dan yang followersnya Instagram Prodi itu publikasi itu, Mas. Jadi pengen nih kalau pembicaranya dosen ini, dosen A, B, C untuk bahas tentang topik tertentu gitu. Seperti kemarin yang baru berlangsung kemarin tentang bagaimana menghadapi toxic relationship gitu. Nah, itu juga mereka memilih sendiri narasumbernya siapa, itu juga kita tampung gitu. Jadi itulah pentingnya kompetensi komunikasi tadi itu, Mas. Jadi kita tidak hanya meng-create sebuah konten satu arah, tapi kita menampung request dari pendengar juga, dari followers itu sebetulnya mereka butuhnya ingin konten seperti apa sih, kemudian narasumber yang ingin didatangkan siapa aja, itu coba kita tampung, kemudian juga kita kemas menjadi satu segmen tertentu di IG Live. IG Live ya, berarti nggak melulu tentang pendidikan ya? Iya, melulu tentang pendidikan, jadi tapi memang tetap di lingkup komunikasi gitu sih, Mas. Jadi mereka tetap, walaupun topiknya ringan, tapi mereka tetap mendapatkan insight. Betul. Mbak Kartika ada tambahan mungkin? Silakan. Iya, memang untuk IG Live ini kita berusaha mengemas topik-topik yang populer gitu, tapi dikaitkan dengan komunikasi. Jadi kayak secara nggak sadar, secara nggak langsung, netizen juga belajar komunikasi. Kayak tadi yang Bu Rifga sampaikan, terakhir kita kemarin IG Live tentang toxic relationship. Mungkin kalau orang awam lihat, wah ini bahas toxic relationship nih, gitu. Tapi ternyata di dalam kita bahas juga dari segi psikologi komunikasi, seperti itu. Kemudian dari pola-pola komunikasinya, seperti apa sih dengan pasangan, relationship nggak harus dengan pasangan ya, dengan keluarga pun juga termasuk seperti itu. Jadi belajar tapi dengan cara yang fun, kayak gitu ya Bu Rifga. Belajar dengan cara yang fun. Dan ini nggak ada SKS-nya ya, jadi tetap aja fun. Ya. Oke, baik. Selain IG Live, Mbak Rifga, kira-kira kalau langkah-langkah apa saja nih yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan oleh program studi komunikasi untuk tetap membina hubungan baik nih dengan masyarakat sekitar atau bahkan juga calon orang tua mahasiswa? Baik, Mas, untuk perencanaan paling dekat itu kami mungkin secara interaktif tidak hanya melalui IG Live, tapi kedepannya mulai beberapa kegiatan yang sifatnya webinar via Zoom atau mungkin juga Google Meet seperti itu, yang kontennya pun juga disesuaikan dengan masa sekarang. Misalnya juga tentang bagaimana kuliah di komunikasi gitu, nanti kita juga akan menyediakan satu kegiatan yang memang bisa mengundang calon mahasiswa dan juga orang tuanya untuk tahu sebetulnya ilmu komunikasi itu seperti apa sih, di Amikom pembelajarannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Nah, di situ juga kita sedang merencanakan gitu dalam waktu dekat ini. Oke, berarti memang sudah ada rencana yang akan dilakukan gitu ya, Mbak Rifga ya. Baik. Kalau dari pihak dosen sendiri melihat bahwa selama ini program studi sudah menjalankan kegiatan A, B, C, apakah memang ini cukup mendukung, Mbak Kartika, dari sisi teori dan sebagainya, apakah ini memang sudah cukup mendukung agar dari Amikom tetap bisa menjaga hubungan baik nih dengan masyarakat?
Kalau menurut saya pihak UNIF maupun fakultas dan prodi sangat support ya Mas, sangat mendukung karena nggak cuman untuk mahasiswa saja, tapi juga kemarin beberapa kali di masa waktu libur perkuliahan begitu kan, kita kemarin sebelum lebaran tuh UTS, kemudian kita libur. Nah minggu ini hari Senin ini baru mulai perkuliahan aktif lagi. Nah di masa minggu tanpa kuliah itu dari universitas, fakultas dan prodi mengadakan beberapa pelatihan untuk dosennya nih, untuk siap menyambut. Jadi makin matang lagi untuk melakukan perkuliahan online seperti itu. Oke, berarti melalui seperti ini pun juga sebenarnya sudah cukup baik ya, bagaimana menjaga hubungan dengan warga sekitar. Iya. Ya baik. Kemudian kalau dari sisi penerimaan mahasiswa baru, Mbak Rifga, apakah memang dari Amikom, terutama dari sisi dari program studi ilmu komunikasi, memang sudah mengoptimalkan program komunikasi berbasis daring atau berbasis online? Baik, kalau sampai saat ini prodi sendiri juga sangat mengoptimalkan beberapa kegiatan yang sifatnya online tadi ya Mas ya, seperti dari Instagram, kemudian juga dalam waktu dekat kita akan melakukan pengelolaan konten YouTube juga, karena dari YouTube di situ kita akan menampilkan beberapa karya mahasiswa sendiri, jadi supaya calon mahasiswa pun juga bisa tahu sebetulnya kita bisa skill seperti apa sih di ilmu komunikasi, karena di ilmu komunikasi sendiri banyak sekali karya mahasiswa yang mungkin di luar sana belum banyak yang tahu, seperti ada film pendek, kemudian iklan layanan masyarakat, kemudian juga beberapa event seperti yang mereka lakukan dari manajemen kehumasannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita coba memanfaatkan beberapa media sosial untuk mengenalkan program studi kita ke masyarakat dan khususnya untuk calon mahasiswa sendiri. Oke, berarti memang sudah melakukan langkah-langkah yang dirasa tepat gitu ya, Mbak Rifga ya? Iya. Ya, baik. Nah, saudara, untuk Anda silakan yang ingin berinteraksi bersama dengan kami tunggu interaksinya di 0274 4477 666. Jadi tema kita pada hari ini adalah pentingnya kompetensi komunikasi di era pandemi. Kalau selama ini mungkin kita berkomunikasi secara offline, secara langsung gitu ya, tetapi memang karena 4.0 dan juga karena corona ini memang kita harus mengubah mindset kita dan mengoptimalkan yang namanya teknologi informasi. Masih bersama dengan Mbak Rifga Agusta selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dan Mbak Kartika Sari Yudaninggar SIKOM selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, saya kembali lagi ke Mbak Rifga dan juga ke Mbak Kartika. Tadi sudah dilakukan beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh tentang IG Live, kemudian juga rencananya akan ada webinar. Kira-kira apakah memang kegiatan ini juga melibatkan tim dari mahasiswa atau memang sudah ada tim khusus nih dari karyawan dan juga dari dosen komunikasi? Untuk tim penyelenggaranya kita kolaborasi ya Mas, dari dosen dan juga mahasiswa, karena dari sini kita sebetulnya juga sangat terbantukan dengan tim mahasiswa, karena mereka itu biasanya ide-ide juga untuk mengoptimalkan apa sih yang lagi hit sekarang, kemudian mereka juga lebih kenal dengan segmennya kita sebetulnya karena seusia juga dengan mereka gitu, dan kemudian dari dosen-dosennya juga kami selalu beri pendampingan untuk bagaimana sih mahasiswa yang terlibat di dalamnya untuk membuat konten yang memang pas untuk audiens kita gitu, karena sekalipun mahasiswa di sini mereka banyak sekali kreativitas yang disarankan gitu, yang punya ide-ide kreatif gitu, tapi dari dosen sendiri selalu memberi pendampingan untuk bagaimana konten atau hasil visualnya yang paling baik bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini mungkin Mbak Kartika juga lebih ahli ini untuk mengutarakan gimana sih tampilan visual yang paling pas untuk di Instagram sendiri gitu. Ya, baik. Tapi jangan dijelaskan sekarang ya Mbak Kartika ya. Kita akan jeda iklan dulu. Nanti silakan dijelaskan setelah selesai iklan. Baik, jadi pastikan masih bersama dengan kami, saudara. Kami akan kembali lagi usai jeda, masih di obrolan pagi RBTV.
Tweet tweet SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Lindungi diri dengan tertib menggunakan masker. Mengapa? Karena corona masih ada di sekitar kita. Penyebarannya bisa melalui droplet atau air liur ketika kita bicara, bersin, maupun batuk. Jadi, gunakan masker di setiap aktivitas. Hindari kerumunan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah bila tidak ada keperluan. Macam-macam masker, masker kain untuk semua orang dan bisa dicuci 4 jam sekali. Masker bedah untuk 1 kali pakai, dan masker N95 untuk tim medis dan mereka yang sensitif. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rank Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan masih bersama dengan Daniel Kerupan dan juga masih bersama dengan dua narasumber yang masih terhubung bersama dengan kami melalui media daring. Ada Mbak Rifga Agusta, SIP MA, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, dan Mbak Kartika Sari Yudaninggar, SIKOM, selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, tema kita adalah pentingnya kompetensi komunikasi di era pandemi. Tadi sudah banyak dijelaskan, saudara, di segmen 1 dan 2, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk tetap menjaga komunikasi kita agar dapat berjalan dengan baik, ya, dan juga tentunya bisa lebih efektif bersama dengan ya banyak sekali metode tadi yang digunakan, misalnya aplikasi IG Live, kemudian ada juga dari sisi Zoom dan sebagainya, ya. Nah, kali ini tadi sempat terpotong sedikit ketika Mbak Kartika mau mungkin menjelaskan tentang visual, tayangan visual. Tapi mohon maaf tadi agak sempat terpotong gitu. Nah, Mbak Kartika bisa menjelaskan kembali. Tadi Mbak Rifga mengatakan Mbak Kartika mungkin banyak bisa menjelaskan nih tentang tampilan visual, ya. Bisa dijelaskan kembali, Mbak. Kira-kira seperti apa nih? Oke, jadi memang untuk akun Instagram Prodi Ilmu Komunikasi Amikom gitu, kami ini ada tim khusus gitu ya, Bu Rifda. Jadi di antaranya ada 3 orang dosen yang masing-masing kita punya tanggung jawab ke masing-masing desk begitu, dan salah satunya bagian saya yang bertugas berkoordinasi dengan mahasiswa karena kami memang melibatkan mahasiswa dalam prakteknya seperti itu. Nah, untuk visual sendiri sebenarnya kalau dari prodi, dari kami memang mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk membuat visual yang milenial banget nih, yang simple tapi sesuai dengan selera milenial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rifga, bahwa memang kenapa kita betapa pentingnya peran mahasiswa dalam mengelola akun prodi ini, karena memang mereka yang lebih mengetahui tentang karakter, kemudian selera, kemudian apa hal-hal yang tren di kalangan mereka, seperti itu. Jadi prinsipnya kami hanya membantu mengarahkan. Nah, gimana caranya koordinasi dengan mengelola akun prodi dalam kelompok cukup besar begitu ya, karena ada banyak yang harus dikelola kayak visualnya, kontennya, kemudian dari segi captionnya dan lain sebagainya.
kami membuat beberapa grup-grup kecil melalui WhatsApp yang di situ nanti isinya mahasiswa dengan dosen pendampingnya, dan kami melakukan koordinasi terus-menerus lewat WhatsApp gitu. Memang terutama untuk visual dan caption ini tantangannya adalah kita nggak bisa langsung diskusi secara langsung waktu desain. Jadi memang harus kita lakukan briefnya detail seperti itu, apa sih yang harus ada dalam poster itu, misalnya desainnya itu harus seperti apa, baru nanti tim desain yang akan memvisualisasikan dari brief tersebut seperti itu. Wah, ini kelihatannya memang kalau kuliah di Amikom, terutama ngambil program studi komunikasi, menarik juga ya, karena mungkin lebih banyak prakteknya atau seperti apa, Bu Kartika? Iya, betul. Memang kami nggak cuma teori, Mas. Jadi kami juga di beberapa mata kuliah itu ada yang kayak malah bisa dibilang full praktek gitu. Wow. Jadi teman-teman terjun ke lapangan, langsung praktek langsung, supaya ya mereka, karena sekarang tantangan di dunia kerja ya, teori saja tidak cukup. Teman-teman harus punya pengalaman untuk terjun langsung, pegang langsung, merasakan langsung seperti apa ketika praktek di lapangan itu pasti berbeda dengan teori. Nah, luar biasa ya. Baik, kemudian Mbak Rifga mungkin bisa memberikan informasi atau ya jangan sedikit lah, tapi banyak informasi tentang ilmu komunikasi sendiri di Universitas Amikom. Ini kira-kira kalau komunikasi nih ya, saya sebagai warga, sebagai masyarakat awam nih melihatnya komunikasi ya mungkin tentang public speaking doang. Apa kira-kira ada hal-hal lain yang bisa dipelajari dari komunikasi Amikom? Ya, kalau di ilmu komunikasi Amikom, pada dasarnya kita mempelajari 4 bidang utama gitu, Mas. Jadi, tadi salah satunya memang public speaking itu penting, itu di bidang public relation ya, di marketing seperti itu, hal semacam ini kita pelajari juga. Kemudian selain itu adalah broadcasting, bidang jurnalistik ya, jurnalistik broadcasting kita pelajari. Kemudian ada visual design tadi seperti yang disampaikan Bu Kartika, jadi kita juga mempelajari tentang bagaimana kita mengkonsep sebuah visual, tampilan visual gitu secara digital khususnya. Kemudian yang terakhir yang paling jadi salah satu ciri khasnya di prodi ilmu komunikasi Amikom yaitu bidang sinemanya atau bidang filmnya gitu, Mas. Mungkin kalau Amikom itu sudah dikenal dengan film digitalnya, animasinya gitu ya, ada Battle of Surabaya ya. Iya, Battle of Surabaya, dan kemarin juga sempat ada dapat awards juga gitu. Nah, itu di ilmu komunikasi sendiri mungkin memang kita tidak terlalu banyak mempelajari tentang animasinya, tapi lebih ke live-nya gitu, live action-nya untuk format film gitu. Jadi mahasiswa di sini banyak membuat film pendek, kemudian web series juga, di mana mereka kemarin sempat membuat web series dan punya akun YouTube masing-masing di situ. Jadi itu seperti yang tadi disampaikan Mbak Kartika, kalau di ilmu komunikasi itu kita nggak hanya teori aja, tapi sebenarnya kita mendorong mahasiswa untuk bisa tetap untuk langsung bisa produksi kayak gitu. Kemudian juga berkenalan langsung dengan bidang-bidang pembelajaran mereka nantinya ketika mereka akan bekerja gitu, Mas ya tadi. Jadi dari situlah ilmu komunikasi Amikom mempelajari hal-hal semacam itu. Oke, dan kemudian kalau lulusannya nanti kira-kira mengarahnya kemana nih, Mbak Rifga? Oke, kalau untuk lulusan tadi seperti yang saya sampaikan berdasar dari 4 bidang itu, sebetulnya karena komunikasi itu termasuk prodi yang banyak peminatnya gitu. Jadi, karena apa? Karena dari 4 bidang yang dipelajari sebetulnya mereka bisa bekerja di berbagai sektor gitu, Mas. Kayak misalkan visual design gitu. Nah, mungkin sebetulnya nggak hanya dibutuhkan untuk periklanan gitu, tapi sebetulnya banyak perusahaan yang sekarang butuh gitu kemampuan staff untuk bisa membuat visual design di era digital ini gitu. Apalagi ya masa sekarang ini ya, ternyata banyak sekali yang membutuhkan ahli di bidang itu. Jadi dari komunikasi selain juga bisa di berbagai perusahaan, bisa khususnya untuk bidang broadcasting gitu ya, Mas, bisa jadi penyiar, kemudian juga jadi kameramen dan segala macam, produser juga itu mahasiswa potensi untuk nantinya lulus bisa di bidang itu, dan khususnya tadi film gitu ya, film juga karena mahasiswa juga masuk ilmu komunikasi Amikom itu banyaknya karena memang minat di film gitu, jadinya pasti nanti salah satu lulusannya juga akan bekerja di bidang itu.
Oke, baik. Nah, ini karena waktu juga sudah mepet sekali, kira-kira apakah ada closing statement? Silakan dari Mbak Rifga dan juga Mbak Kartika. Secara singkat, silakan. Mungkin dari saya untuk masyarakat gitu, untuk calon mahasiswa khususnya, karena sekarang masanya mungkin kondisinya kita harus bersekolah secara online gitu, untuk kuliah di ilmu komunikasi sendiri itu kita sangat siap sekali untuk bisa melaksanakan perkuliahan baik ini online maupun besok offline sesegera mungkin gitu, karena kita sudah difasilitasi beberapa media gitu untuk bisa mengoptimalkan perkuliahan di masa sekarang ini. Jadi semoga untuk mahasiswa yang mungkin masih bingung cari perkuliahan gitu, bisa mungkin cari infonya di Instagram kami dan ikut join gitu, bisa ikut kenalan dengan dosen maupun mahasiswa di ilmu komunikasi Amikom. Ya, salah satunya dengan Mbak Kartika ya. Ada closing statement? Ada closing statement secara singkat, Mbak Kartika, silakan. Sedikit aja dari Bu Rifga. Promosi boleh ya, Mas ya? Boleh, silakan. Buat pemirsa di rumah, teman-teman, Bapak Ibu yang punya mungkin anak yang mau kuliah begitu ya, jangan lupa kalau pengen tahu tentang ilmu komunikasi Amikom bisa follow Instagramnya @ilmukomunikasiamikom, kemudian bisa join live-nya setiap hari Kamis dan Sabtu malam. Itu, terima kasih. Baik. Terima kasih kembali untuk Mbak Rifga dan juga Mbak Kartika Sari, tetap jaga kesehatan dan pastinya semangat terus di era nanti new normal ya. Baik saudara, demikian informasi yang sudah kami lakukan dan juga perbincangan kami melalui media daring bersama dengan dua narasumber kami. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Daniel Kerupan, sampai jumpa. Karamu nih. Terima kasih.